saya kenapa wawasan Nusantara itu disebut sebagai wawasan nasional Indonesia, karena wawasan Nusantara merupakan pola pikir masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jadi pola pikir ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, tentunya di dalamnya ada menjamin kesatuan yang ada di Indonesia, mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang dimana di dalamnya itu beragam. Jadi itulah menurut saya kenapa wawasan Nusantara itu disebut sebagai wawasan nasional Indonesia. Jadi kalau menurut saya wawasan Nusantara sangat penting, karena meskipun kita beragam dalam negara kita, tetapi wawasan Nusantara sangat penting untuk mempersatukan kita, dan itu salah satu bentuk untuk menjaga kesatuan negara kita. Menurut saya wawasan Nusantara disebut sebagai wawasan nasional Indonesia itu karena ketika kita mengetahui apa saja wawasan Nusantara, ya berarti itu sudah mencakup segala hal yang bisa yang berarti kita bukannya nasional. Sebelumnya Indonesia ini kan dinamakan sebagai Nusantara, yang artinya itu kepulauan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki banyak berbagai macam pulau. Nah, pulaunya terpisah-pisah. Nah, kenapa dinamakan wawasan nasional? Dikarenakan di Indonesia ini memiliki berbagai macam pulau, tapi mereka tidak saling membedakan. Mereka tetap bersatu. Nah, namanya nasional pasti adalah satu kesatuan. Nah, makanya Indonesia ini dinamakan dengan wawasan nasional. Jadi mengapa wawasan Nusantara disebut sebagai wawasan nasional Indonesia? Dikarenakan ia merupakan pandangan bangsa Indonesia tentang nilai-nilai dan lingkungan strategisnya yang berasal dari kondisi geografis dan sosiokultural kepulauan Indonesia. Mungkin itu saja. Menurut saya nilai paling relevan yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, kenapa relevan? Karena kita melihat Indonesia sekarang ini banyak keberagaman, mulai dari keberagaman suku, ras, agama, golongan, itu semua harus disatukan. Nah, dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka itu semua disatukan sehingga negara kita bisa menjadi negara yang maju karena adanya persatuan. Seperti yang saya katakan tadi, salah satunya itu kesatuan. Ketika kita bersatu baik dalam agama, suku, ras, dan lain sebagainya, otomatis negara kita akan tetap makmur. Menurut saya nilai yang penting di wawasan Nusantara yaitu menghargai perbedaan. Nah, kenapa saya katakan relevan dalam hal ini? Karena semakin perkembangan semakin meningkat, tentunya semakin banyak perbedaan-perbedaan yang akan muncul. Dengan kita menghargai perbedaan itu bisa menjaga keutuhan Indonesia. Baik, menurut saya nilai paling penting dalam wawasan Nusantara itu terdapat pada sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nah, mengapa itu sangat penting dalam wawasan Nusantara? Karena kita di warga negara Indonesia ini memiliki banyak perbedaan, baik dari segi suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, meskipun kita berbeda, tapi kita tetap satu. Maksudnya apa? Kita tetap warga negara Indonesia kita itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai wawasan Nusantara itu ada beberapa aspek. Jadi kita ambil salah satu aspek, yaitu kesamaan hak dan kewajiban. Nah, dan mengapa aspek ini sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini? Dikarenakan semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Apalagi bangsa kita ini memiliki beragam
budaya, agama, dan suku. Mungkin itulah mengapa ini sangat relevan untuk bangsa kita untuk saat ini. Ya, peran generasi muda itu sangat penting, apalagi sekarang era global. Salah satunya itu kita sebagai generasi muda seharusnya bisa lebih sadar, kesadaran dalam membantu sesama, dalam menghargai perbedaan, dalam bela negara maupun merasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Baik, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini sedang berada di era globalisasi, di mana banyaknya teknologi yang menyerang berbagai warga negara Indonesia. Nah, jadi yang perlu kita jaga dari nilai-nilai wawasan Nusantara yaitu yang pertama adanya rasa nasionalisme dalam diri kita. Maksudnya apa? Dengan rasa semangat kita, tingkat kesadaran kita, kemudian kita itu adalah kita menyadari bahwa kita ini adalah satu kesatuan di negara Indonesia ini. Jadi meskipun adanya perbedaan, kita tidak boleh saling membeda-bedakan. Kemudian tidak lain lagi itu menjaga warisan budaya kita. Nah, seperti di daerah Mandar ini ada yang namanya Sempak Tukdo. Nah, jadi Sempak Tukdo ini kita tidak bisa hilangkan karena menjadi ciri khas bagi warga Mandar. Jadi peran generasi muda itu bukan sekedar mempertahankan tetapi mengaplikasikan dan mengembangkan nilai-nilai modern seperti mereka memahami dan menghayati wawasan Nusantara. Contohnya itu seperti memahami konteks sosiohistoris, filosofi, dan sosiologis. Dan ada juga seperti agen perubahan positif yang contohnya itu seperti memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menyebar nilai-nilai positif wawasan Nusantara seperti toleransi, persatuan, dan gotong royong. Jadi mungkin